Shalom, kita tetap akan melanjutkan khotbah di bawah satu tema God's Way, jalan Tuhan. Di mana di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia memang jalan. Dan dialah kebenaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu kata sedek. Sedek atau di dalam bahasa Yunani disebut aletheia. Orang benar. Kata sedek ini mungkin kita jarang sekali mendengarnya. Kalau kata aletheia karena di sini dekat dengan guru aletheia, jadi kita pasti tahu dan mudah menghafal aletheia itu. Gitu. Kita mungkin sebut aletheia, tapi tidak pernah tahu apa itu aletheia. Ya. Kita mungkin pernah mendengar dan sering dan kerap kali mendengar kata sodako. Ya, sodako. Sodako itu jarang dari bahasa Arab, tapi bukan original Arab. Dia berasal dari kata Ibrani yang berarti sadaka. Sadaka itu diserap menjadi bahasa Arab yaitu sodako dan dalam bahasa Indonesia juga sedekah. Nah, kata sedekah itu berasal dari satu kata dasar yaitu zedek. Zedek. Mungkin sulit untuk mengingat. Tetapi ada kata yang sering kita pakai di kalangan kita adalah Melkisedek. Nah, itu lebih gampang dihafal ya. Melkisedek. Kata Melki berasal dari kata malak yang artinya raja. Sedek berarti orang benar, orang saleh. Ya, Melkisedek berarti raja kebenaran. Raja saleh, raja damai. Ya. Jadi Melkisedek adalah raja damai. Kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita berkali-kali membaca firman Tuhan tentang orang benar. Satu buku yang saya baca, yang dikarang oleh seorang pendeta terkenal, dia seorang misionaris dan menulis banyak buku, yang namanya adalah James Scott. Dia berasal dari negara Inggris dan dia berkeliling di berbagai penjuru dunia dan mengatakan demikian. Banyak orang-orang di berbagai negara, mereka menyebut diri mereka orang Kristen. Walaupun banyak, 90% tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apapun itu, kekristenan itu seolah-olah menjadi bagian daripada budaya, tetapi bukan bagian daripada iman. Hari-hari ini, mungkin banyak orang di luar negeri tidak mau disebut dengan orang Kristen. Mereka lebih banyak mengatakan sebagai orang agnostik. A itu tidak, gnostik itu berkeyakinan. Jadi, agnostik adalah orang yang tidak berkeyakinan. Jadi nggak mau disebut sebagai orang kafir. Jadi mereka percaya Tuhan itu ada, tapi mereka nggak percaya. Nah, beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir memang tidak percaya dengan Tuhan. Lalu dia katakan, sedangkan orang Kristen itu sendiri adalah jenis orang-orang Kristen KTP. Kenapa? Mereka hanya datang ke gereja untuk dibaptis dan datang ke gereja untuk mengikuti acara tutup peti dan datang ke gereja untuk suatu upacara penguburan. Mungkin di Indonesia juga banyak yang kayak gitu ya.
walaupun ibadah itu tidak harus di gereja, di rumah duka kan juga ibadah, ya kan? Di mana orang berkumpul kan juga gereja, ya. Dan dia katakan sungguh sangat ironis sekali. Kenapa? Di mana Allah menciptakan manusia dengan satu konsep yang sangat baik. Sehingga semua orang diciptakan Tuhan pada awalnya dinyatakan sebagai orang-orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi dengan kejatuhan orang di dalam dosa, dosa itu berkembang biak sedemikian rupa, sehingga ada banyak sekali pengembangan daripada dosa ini menjadi karakter. Karakter ini ada di dalam setiap manusia. Ada yang punya kebiasaan dari kecil berbohong. Ada kebiasaan mencuri. Ada yang kebiasaan korupsi. Ada yang kebiasaannya ini mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengutuki orang. Dan mungkin tidak perlu dirinci satu-satu, kita sudah mengenal jenis daripada apa yang dinamakan tidak baik tersebut. Sampai banyak sekali keluh kesah yang Tuhan lihat, dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Tuhan begitu marah dengan apa yang dikerjakan manusia di bumi. Tetapi di tengah-tengah kemarahan Tuhan, Tuhan masih memiliki perhatian kepada satu orang benar di bumi yang bernama Nuh. Sehingga Tuhan berbicara kepada Nuh tentang apa yang harus Nuh kerjakan untuk supaya dia bisa diselamatkan. Dan kita sudah sama-sama tahu tentang kisah ini, dan akhirnya seluruh makhluk di bumi dibinasakan. Itu adalah kiamat yang pertama. Kenapa Tuhan membinasakan umat manusia kecuali Nuh dan keluarganya? Alkitab mencatat, Allah berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Tetapi di dalam kemenyesalannya, Tuhan masih tetap memiliki kasih. Dia masih memperhitungkan apa yang disebut dengan orang soleh, orang benar. Hari-hari ini kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi, tidak usah jauh-jauh. Setiap orang punya HP pada hari ini, walaupun nggak berlangganan koran, tetapi setiap orang tahu apa yang terjadi di bumi kita, apa yang terjadi di kota kita. Ada penganiayaan, ada aneka ragam yang dinamakan kejahatan. Apakah kita orang percaya berkata, oh puji Tuhan, aku bukan salah satu dari mereka. Aku ini kan orang baik. Betul, memang banyak sekali orang baik. Tetapi orang baik belum tentu benar di mata Tuhan. Orang baik bisa basa-basi. Orang baik bisa lip service, mulutnya saja manis. Tetapi aslinya belum tentu baik.
Manusia mudah tertipu oleh apa yang dilihat. Karena apa yang dilihatnya semua fata morgana. Seolah-olah indah. Dan ujungnya membawa dia ke dalam maut. Itu suatu fakta yang terjadi. Jadi kalau kita melihat kata orang benar dalam Alkitab, seperti kita melihat bersama-sama, mari kita buka 1 Petrus 3 ayat 12a. Dikatakan di situ, 1 Petrus 3 ayat 12a dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Sebagian besar orang mungkin berpikir, wah itu kan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk orang-orang yang hidupnya kudus. Banyak pula janji-janji Tuhan itu kan memang ditujukan kepada orang-orang yang memang melayani Tuhan. Tapi aku kan kijik menungso biasa. Sehingga kemudian orang lebih banyak berkata, apa ya benar Tuhan itu masih ada dan kuasanya masih bekerja hingga hari ini. Kenyataannya apa? Kan cuma hamba-hamba Tuhan aja yang doa bisa menyembuhkan orang. Tapi saya dulu doa bertahun-tahun gak pernah dijawab. Lalu ada yang berkata untuk menghibur, oh Tuhan itu kalau menjawab doa itu ada yang langsung dijawab. Ada yang Tuhan bilang nanti dulu ya. Dan ternyata di Alkitab nggak ada yang begitu itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan, apa saja yang kau minta di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu supaya nama Bapa dipermuliakan. Karena apa? 1 Petrus 3 ayat 12 kata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Allah kita adalah Allah yang ya dan amin. Kalau di sana ada bilang, oh itu kan ayat sohe dan tidak sohe. Ayat yang masih berlaku dan tidak berlaku. Orang Kristen tidak ada ayat yang tidak berlaku. Karena ayat-ayat di dalam Alkitab semua ya dan amin. Kalau ada alat yang berkata ayat yang tidak lagi diberlakukan, berarti Allah pelin-pelan. Kenapa? Allah kita tidak pernah menarik ucapannya. Amin. Karena apa yang diucapkan Allah dan firman itu menjadi kenyataan. Sehingga sebagian besar orang berpikir, kok bisa ya? Apa rahasia untuk menjadi orang benar? Orang benar bisa didefinisikan menjadi dua arti yang sangat sederhana. Yaitu orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang benar dan orang yang hidupnya dianggap benar dan dibenarkan. Jadi yang pertama adalah orang yang hidup dalam hidupnya melakukan hal-hal yang benar. Pasti benar. Dan yang kedua adalah orang dalam kehidupannya dianggap benar dan dibenarkan. Apakah sesuatu yang kita anggap benar pasti benar? Ya, kita akan lihat nanti. Cara yang pertama adalah ada di dalam perjanjian lama. Yaitu kita dibenarkan karena melakukan seluruh hukum Taurat.
Faktanya, belum pernah ada seorang pun yang pernah dinobatkan sebagai orang benar dengan cara tersebut kecuali Yesus. Karena sampai zaman Yesus hukum Taurat itu masih berlaku. Ya kan? Cara kedua adalah cara perjanjian baru, yaitu dengan menerima pembenaran melalui iman kita kepada Kristus. Mari kita bersama-sama melihat Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena apa? Syaratnya itu abot. Dan ini diakui oleh Paulus. Walaupun dilakukan, membawa persembahan, melakukan banyak hal, belum tentu bisa benar. Karena apa? Konsep yang dirancang oleh Allah sedemikian rupa dan Tuhan pastikan itu baik. Pada waktu firman itu diajarkan kepada manusia, manusia melakukan firman itu dengan satu pemikiran, kalau saya berbuat dosa kan saya bisa menebus dan membayar dosa saya untuk mendapatkan pengampunan. Hal seperti ini yang kadang-kadang juga banyak dilakukan orang percaya. Aku berdosa kan enggak apa-apa sekali dua kali. Aku enggak ke gereja kan enggak apa-apa, yang penting aku percaya Yesus. Nanti kalau aku ada masalah kan enggak apa-apa, masih ada hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus belajar untuk berubah. Karena kehidupan kita bergaul dengan Tuhan itu bukan suatu hal yang bisa ditransaksikan. Karena kita tahu bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Pak Adi dari Yayasan Teresia kemarin apa dikatakan bahwa kematian itu tidak menunggu antrian. Sehingga nanti kalau sudah mau mati baru bertobat. Tetapi kematian itu datang seperti pencuri. Dan tidak seorang pun tahu kapan hal itu terjadi. Bagaimana saya dapat dibenarkan melalui iman kepada Yesus? Roma 5 ayat 18 berkata, sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua manusia beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Karena Hawa jatuh dalam dosa, membawa Adam jatuh dalam dosa, dan menjadi viral semua orang jatuh dalam dosa gara-gara satu orang. Begitu juga dengan kematian Kristus. Satu perbuatan kebenaran, maka semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Kejatuhan Hawa dalam dosa membawa semua orang masuk di dalam neraka. Dan karena pengorbanan
dan perbuatan pembenaran yang dilakukan oleh Kristus di atas salib, maka semua orang mendapat pembenaran untuk hidup, dilepaskan daripada api neraka. Lalu apa yang harus kita kerjakan selama ini? Saya kan sudah ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah. Bahkan saya pernah loh doakan orang sembuh. Cukup? Tidak. Karena firman Tuhan berkata, pada saat kita berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang atas namamu, dan supaya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Menjadi orang benar, itu ada minimal 4 syarat utama. 1. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pada waktu engkau menerima firman Tuhan, pada waktu diinjili oleh seseorang, satu bagian firman Tuhan, walaupun tidak seluruhnya, engkau percaya, engkau bertobat. Engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau harus melakukan pelepasan. Orang kadang menganggap bahwa pada saat saya sudah baca Alkitab, saya sudah terima firman Tuhan, saya percaya kepada Kristus, cukup. Tidak cukup. Langkah berikutnya adalah pelepasan. Kenapa? Di dalam perjalanan pelayanan kita seringkali melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan dia sudah banyak sekali melakukan pelayanan, melakukan banyak mukjizat. Pada waktu kemudian kita layani karena satu hal, saya bertanya, Bapak atau Ibu sudah pernah melakukan pelepasan? Belum itu, Pak. Tapi apa itu perlu? Karena saya doakan orang berkali-kali ngusir setan apa? Bisa. Apapun yang kita lakukan, kita doakan orang bukan karena kita. Kalau orang disembuhkan, jangan kita bangga karena kita. Orang bisa disembuhkan karena satu, orang itu percaya kepada Tuhan dan mengalami satu pertumbuhan iman. Dia menerima bibit-bibit firman yang disampaikan dan dia bertobat. Dia mengalami kesembuhan. Itu bukan karyamu. Jangan kamu bangga. Tapi bereskanlah dirimu juga di hadapan Tuhan. Ini penting. Lalu cukup. Oh, puji Tuhan, saya sudah pelepasan. Belum. Masih ada perintah Tuhan berikutnya. Tuhan katakan, aku jadikan engkau penjala manusia. Kalau mungkin poin tadi 1, 2, 3, terima Tuhan, terima Tuhan, terima firman Tuhan, baca firman Tuhan, bertobat menerima Kristus, sudah pelepasan, ya kan? Maka yang mungkin jarang dilakukan adalah menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya, Pak? Saya itu loh minoritas. Apa ya mungkin di lingkungan saja saya itu orang-orang alergi, takut. Saya katakan di saat ini juga, jangan engkau takut karena engkau minoritas.
barang yang dianggap rendah oleh manusia, hal yang dianggap sepele oleh manusia, akan mampu mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Dan modal imanmu itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang kau sendiri tidak pernah sadari bahwa engkau bisa. Contoh di Alkitab sudah jelas siapakah Daud. Dia pakai baju perang aja gak bisa, kebesaran. Dia pegang tombak aja gak kuat karena tombaknya berat. Bahkan di tengah-tengah bangsanya pun dianggap sepele, saudaranya pun anggap dia sepele, minoritas di kalangannya. Dan dia maju ke tengah-tengah medan perang menjadi minoritas lagi di antara sekian banyak musuh. Hanya berbekal kerikil yang mungkin bagi manusia tidak ada harganya, Goliat aja tertawa. Apa kau kira aku ini anjing kau kirim anak kecil untuk melawan aku? Dengan ketepel pula. Tapi Daud katakan, aku datang di dalam nama Tuhan. Dan orang yang sombong, orang yang bermegah, orang yang merasa kuat, orang yang merasa gagah tumbang. Dan hari itu juga semua mereka kabur dan dibinasakan oleh karena seorang minoritas. Amin. Pada hari ini saya ingatkan, umat Tuhan bangkit. Paulus ingatkan kepada kita, jangan engkau merasa muda, jangan engkau merasa rendah. Kenapa? Kuasa yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Karena apa? Dengan kematian Kristus, engkau yang semestinya tidak lagi layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Engkau sudah dinyatakan sebagai orang-orang benar, sehingga tugasmu sekarang adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Apa sih untungnya jadi orang benar? Wabot temenan. Ternyata nang gereja kok gak cukup, berdoa kok gak cukup. Saya itu loh sudah melakukan ini itu. Hidupku ya gak berubah, ya gini-gini aja. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Di ayat sebelumnya dikatakan, kalau hal yang materi-materi itu semua bangsa di dunia mencarinya. Sama, kita dengan mereka tidak beda. Urusannya benina ya golek duit, golek mangan, ya toh? Itu. Tapi ayat ini dimulai dengan tetapi. Nah, kata penghubung tetapi di dalam bahasa Indonesia ini menunjukkan satu pertentangan, suatu konflik. Gitu. Lu mungkin sama dengan mereka, tugasmu yaitu cari duit, cari makan, nggak salah. Tetapi, nah, syaratnya, carilah dulu kerajaan Allah. Kalau sudah mencari kerajaan Allah, cari di dalam itu kebenarannya. Karena apa? Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran. Belajarlah dari pola hidup Kristus. Aku kan bukan Tuhan, benar.
Tetapi Yesus datang sebagai manusia memberi teladan kepada kita, yang artinya bahwa kebenaran itu tidak sulit dijalankan. Kenapa? Karena Yesus sendiri hadir sebagai manusia, memiliki daging, memiliki darah seperti kita, juga makan seperti kita, juga bekerja sebagai tukang kayu seperti kita, juga sekolah seperti kita, dan dia bisa. Berarti kita bisa. Syaratnya cuma mau atau tidak. Dikatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi maka ini adalah akibat. Kalau kamu mengerjakan ini, maka akibatnya kamu akan mendapatkan ini. Akibatnya apa? Kalau kamu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sudah mencari tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kata semua ini berarti ditumplek-blek. Itu bahasa Jerman ya, ditumplek-blek. Segalanya akan diberikan. Tuhan itu nggak ngomong besok ya, nanti dulu ya. Kalau orang tua kita mungkin berkata, yang nanti ya nek papa mama punya rezeki tak beli no. Ya, Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan bilang semuanya tak tumplek-blek, tak tambah-tambahkan kepadamu. Itulah untungnya menjadi orang benar. Apa sih manfaat daripada orang benar? Wah banyak kalau mau dipretani satu-satu. Saya mungkin akan ambil beberapa contoh. Satu, orang benar pasti akan diberkati. Mazmur 112 ayat 2 dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wow, nek seneng ngrungokno berkat, waduh. Nek bisa channel di YouTube terus pindah khotbah wae berkate dirungokno, tapi dilakukan enggak? Itu masalahnya ya. Itu. Hari-hari ini memang orang suka nek khotbahne pedes, nek khotbah ngorek-ngorek manas ke kuping pindah. Ya kan? Nah, kapan kita bisa mengalami kemajuan? Karena apa? Mimbar adalah sarana digunakan untuk mengajar. Mimbar dipakai untuk sarana mendidik. Proses pendidikan itu melelahkan. Proses pendidikan itu sangat kadang-kadang menyakitkan. Jangankan yang jadi murid capek, ya. Yang jadi guru aja pusing. Ya. Di sini ada Bu Marlina ya, coba tanya, enak tak jadi guru? Ya. Ngajar di kelas itu mungkin 1 jam pelajaran berapa menit, Bu? 45 ya? 45. Bikin persiapannya cukup 45 menit, Bu. Berapa lama, Ibu? Sehari. Gitu. Kadang-kadang itu kalau referensi nggak cukup masih bisa berhari-hari, betul ya, Bu ya? Itu. Ngono sing diajar wis ngomong capek. Gitu. Sing ngajar iku lho luwih capek. Gitu. Tapi setiap jerih lelah yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Daud berkata, gitu, siapa yang menabur dengan tetesan air mata, dia akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Amin. Meneteskan air matanya mau nggak? Itu gak enak ya. Tapi nek berkat mau ya. Amin. Ya. Kenapa? Mengikut Tuhan itu bukan suatu proses seperti godok mie instan. Kalau orang
orang masak mie, beli tepung, ya kan, diulen dulu jadi mie, dibuandingi, digebloki, keringetan, gitu. Itu jadi kalau Chinese mie itu yang tradisional itu dari negaranya sana orang bilang hauja enak ya. Itu karena prosesnya itu campur keringet. Gitu. Itu. Tapi sekarang semua mesin. Gitu. Enggak usah repot-repot. Pergi ke Indomaret beli pak-pakan cemplung bluk mateng wis, ya kan? Proses pertumbuhan iman enggak seperti itu. Karena apa? Proses itu akan mendidik kita menuju suatu tingkat dari yang paling rendah naik menjadi tingkat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai dengan paripurna. Itulah kenapa di sekolah itu perlu ada ujian, ulangan. Gitu. Karena apa? Waduh, itu mungkin musuh setiap orang ya. Kalau bisa ojo sampai ono ujian. Gitu. Kenapa? Yaitu semua itu orang itu inginnya instan. Nah ada ulangan belajarnya sistem kebut semalam. Yang blenger, ya kan? Karena apa? Nggak bisa model begitu. Begitu juga dengan proses pendewasaan kita di dalam iman. Seperti seorang anak yang baru lahir, begitu dilahirkan, gitu, masih harus membuatkan susu, harus nuntun, gitu, memperhatikan. Jangankan nuntun, baru mulai miring aja di tempat tidur sudah bingung, kena tiba ya opo, ya kan? Begitulah setiap kita di hadapan Tuhan. Ada proses, ada tahapan yang pada saat kita jatuh bangun itu akan menjadi lebih kuat. Bagaimana kita bisa nyanyi kita umat pemenang? Tinju aja nggak pernah. Kok nggak pernah? Iya, nek dia antem loro, ya kan? Kalau dipukul itu sakit. Bagaimana kita lama-lama bisa tahan pukul? Betul. Kalau kita tidak berjalan, tidak pernah jatuh, bagaimana kita akan bisa berjalan? Inilah yang harusnya disadari oleh setiap kita, bahwa proses itu membuat kita menjadi lebih baik, bukan untuk menyengsarakan kita. Karena apa? Tuhan katakan, setiap orang-orang yang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Wah, kalau kita sudah bilang perkara anak cucu ini rentetannya panjang ya. Jadi di sini kita mungkin orang tua, kita mungkin anak, kita mungkin cucu. Tidak tahu ada cucu yang sudah bisa mendengarkan atau belum. Janganlah kita bangga pada saat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Wah, aku berhasil itu kan karena usaha aku belajar keras. Aku belajar sampai aku masuk perguruan tinggi. Kos loro kabeh, yaitu menderita di kos-kosan. Jangan kau berkata bangga pada waktu kau berhasil pada hari ini. Karena apa? Keberhasilanmu itu adalah investasi daripada orang tuamu, daripada orang tuamu, kakek nenekmu. Kenapa? Firman Tuhan jelas berkata, anak cucunya perkasa di bumi. Jadi yang panen itu adalah anak dan cucu kita. Jangan kau sombong pada hari ini. Aku berhasil kan karena upayaku sendiri. Jadi aku pantas dong nikmati keberhasilanku. Ya kan? Nggak peduli orang tuanya makan ada atau tidak, nggak peduli apa sakit atau tidak, orang tuanya nggak mau tahu. Untuk kebutuhanku aja nggak cukup kok. Ya. Firman Tuhan ingatkan, anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kita berhasil bukan karena kita. Ingat itu. Amsal 20 ayat 7 katakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya.
Jadi kalau kita hari ini adalah orang-orang yang berbahagia, ingat, ini adalah investasi daripada orang tua kita yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saya teringat khotbah daripada pendeta Yulis Matualesi pada waktu berkhotbah di sini. Dia katakan, aku kirim 100.000 aja ke orang tua saya. Wah, senangnya setengah mati sampai dia cerita ke tetangganya. Anak saya kirim saya uang. Begitu bangga orang tuanya walaupun nilainya nggak besar. Dia bangga karena anaknya menjadi orang yang berhasil. Syukurnya tidak hanya dalam bentuk doa, tapi syukurnya dikumandangkan kemana-mana. Dan orang yang mendengar berkata, puji Tuhan ya, anaknya menjadi orang berhasil. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, Mazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Raja Daud mengakui dia dulu semasa muda dan di dalam perjalanan hidup sampai dia menjadi tua, dia katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Berarti apa? Orang benar itu mengalami pemeliharaan Tuhan. Orang benar itu sampai dengan keturunannya pun tidak pernah ngemis-ngemis cari utangan. Dikatakan apa? Tidak pernah minta-minta roti. Tidak kekurangan makan. Itu berkat yang pertama. Berkat kedua, orang benar ada kecukupan. Amsal 10 ayat 3 berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tidak pernah lapar. Berkat ketiga, menjadi berkat. Nah, orang yang berkecukupan, orang yang hidupnya berkelimpahan, menjadi berkat. Mazmur 10 ayat 21 katakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan kita bangga. Delon sak kampung iki gak ono wong kecuali aku. Ya kan? Sehingga kalau kemudian dalam usaha malah atau tiba-tiba mengalami sesuatu, gitu. Pak April pernah kesaksian di sini buka warung kafe di warung di mana? Sau Jajar, ya kan? Kemudian mengalami serangan-serangan, ya kan? Bilang sama Mbak April, kita sendiri belum tentu juga orang kaya ya, walaupun punya warung, gitu. Tetapi orang yang iri, orang yang dipakai-pakai oleh iblis dan orang-orang yang memang pekerjaannya nggak suka dengan orang lain senang, senantiasa ingin menjatuhkan kita. Mereka memasang jerat. Yang saya katakan sama Mbak April apa? Jangan sakit hati. Nggak usah mencari-cari sopo ya kira-kira sing garap aku. Doakanlah mereka supaya Tuhan setiap hari memberikan berkat-berkat kepada mereka. Supaya apa? Di dalam mereka, pada saat mereka diberkati oleh Tuhan, mereka akan sibuk dengan berkat mereka sehingga mereka nggak sempat mengganggu kita. Begitu juga dengan kita. Pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, lakukan apa yang bisa
kepedulian sosial. Makanya kita di gereja ini, puji Tuhan, walaupun mungkin gereja ini gereja yang jemaatnya tidak banyak, kita berusaha untuk bagaimana caranya gereja ini bisa menghimpun satu dana diakonia. Diakonia ini bukan untuk kepentingan kita, tapi diakonia ini adalah untuk kepentingan bersama. Diakonia ini selain untuk kepentingan kita bersama, kalau ada yang sakit, kalau ada yang mengalami kesusahan di mana tidak bisa di-cover oleh Yayasan Teresia, ya, kita pun bisa menjadi berkat. Dan ini kita juga tinggal di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kalaupun dari pihak lingkungan kita membutuhkan sesuatu, kita pun bisa juga memenuhi apa yang mereka butuhkan. Begitu juga kita di tempat tinggal kita masing-masing. Karena apa? Pada saat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di dalam lingkungan kita, maka berkat yang kita terima dan kita salurkan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kita lihat ya, kalau di zaman dulu itu kalau rumah, karena rumah saya dulu di kampung, ya kan, kita nggak ada saluran selokan seperti di sini, ya, air semua masuk ke dalam got, ya. Kalau rumah saya di kampung itu dulu biasanya di belakang rumah itu mesti ada kubangan tempat pembuangan air, namanya peceren. Nggih Pak nggih? Ya, itu yang pernah tinggal di kampung pasti tahu ya. Nggak tahu kalau di Kupang gitu gak Bu? Nggak tahu ya. Jadi air cucian piring, air mandi itu disalurkan di belakang rumah dan itu dibuatkan kubangan. Dan kubangan itu pada waktu karena airnya adalah air yang kotor, air yang tidak mengalir, maka menimbulkan bau yang sangat busuk. Begitu juga kehidupan kita. Pada waktu Tuhan mengalirkan air kehidupan dalam kehidupan kita, air yang memberkati kita, pada waktu kita timbun, maka menjadi busuk baunya. Coba bayangkan kalau kita lihat got yang tidak mengalir, baunya kayak apa? Pasti menjadi sarang penyakit. Tapi pada saat kita salurkan berkat itu, kita salurkan apa yang kita miliki, maka kita pun juga akan menyerap aliran-aliran baru. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Berkat yang berikutnya adalah ditopang, dilindungi, dan diselamatkan. Amsal 24 ayat 16. Daud berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar bisa jatuh. Firman Tuhan mencatat 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali dan dia tidak akan pernah tumbang. Itulah sebabnya kita sering menyanyikan lagu, gitu. Tiap langkahku, ya kan? Selalu kita dibimbing oleh Tuhan. Kenapa? Ibarat kita adalah anak kecil yang belajar berjalan. Orang tua kita akan selalu melindungi kita agar supaya kita tidak mengalami celaka. Jatuh memang terjadi. Tapi berapa kali kita jatuh, ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Amin. Amsal 11 ayat 8 katakan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kok dari tadi itu bicara tentang orang fasik, oh foto orang fasik itu. Nah, orang fasik, ya, orang fasik itu di dalam di dalam Alkitab disebut sebagai rasya, gitu. Rasya itu bahasa Ibraninya, dan di dalam bahasa Yunaninya parakoi, ya. Jadi rasya, saya suka rasya karena apa? Gampang, reseh. Tahu kan orang reseh itu apa? Itu orang fasik, ya. Ya. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani katakan parakoi itu adalah orang yang tidak taat.
Jadi orang yang tidak taat itu tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sehingga apa? Kita sebagai orang-orang yang benar, apapun yang dikerjakannya, walaupun sekalipun nyawa mengancam kita, kita tetap akan diselamatkan. Satu kesaksian yang mungkin viral dalam beberapa hari ini, mungkin ada yang pernah melihat bagaimana di Brasil ada satu parade di mana anak-anak Tuhan berparade di sana. Dan apa yang terjadi? Ada segerombolan orang itu di situ menghina dan mengutuki Tuhan. Dan akhirnya mereka datang berbondong-bondong ingin menghancurkan rumah Tuhan pada saat ibadah. Rumah ibadah memang terbakar, tapi umat Tuhan selamat. Dan apa yang terjadi? Ada api dari atas turun membakar semua orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ada yang sudah melihat videonya? Ya, nanti kalau ada yang belum melihat mungkin bisa minta ya, di istri saya ada videonya. Ya. Itu. Nah, itulah yang harus kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Dan kelima, orang yang benar akan selalu dibimbing di dalam jalan yang benar. Amsal 15 ayat 10 dikatakan, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa yang membenci kepada teguran akan mati. Jadi pada saat orang benar itu mulai melakukan sesuatu tindakan yang di luar jalurnya, maka Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menuntun kembali dia dalam jalan yang benar. Karena apa? Hati dia akan mengalami konflik dengan apa yang dia kerjakan. Dan itu adalah pimpinan Tuhan. Keenam, doanya didengar. Amsal 15 ayat 29 kata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kitab Yakobus berkata apa? Kitab Yakobus berkata, hendaknya kita saling mengaku dosa kita dan kita saling mendoakan supaya kita sembuh. Sembuh ini bukan cuma penyakit saja. Apapun masalah kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Doa orang yang benar dan dengan yakin dia berdoa, besar kuasanya. Karena ayat ini sering dipertanyakan orang, katanya orang berdoa itu besar kuasanya, tapi tidak ingat bahwa syaratnya itu harus apa? Jadi orang benar. Ya. Ada kesembuhan. Ya, itu yang baru saya bacakan Yakobus 5 ayat 16 tadi. Jadi masih ada banyak sekali ratusan kalau kita punya Alkitab elektronik ya. Tab Bible. Kita lihat di sana, kita tulis itu orang benar. Banyak sekali yang bisa kita cari dan renungkan itu di rumah. Saya percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Biarlah cukup sekian renungan yang kita boleh pelajari bersama-sama. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini. Bagaimana hidup kita selama ini. Apakah kita cukup menjadi orang baik atau kita harus bertobat menjadi orang-orang yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak. Kita masing-masing berdoa. Minta pengampunan Tuhan. Apabila apa yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita selama ini. Ada poin-poin yang mungkin lupa kita kerjakan selama ini. Kita masing-masing minta pertolongan Tuhan. Supaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita dengar melalui mimbar ini bukanlah sesuatu yang fata morgana enak didengar, tapi kadang-kadang nggak bisa dilakukan. Kristus hadir di tengah-tengah kita.
Dia memberikan teladan hidup sebagai manusia yang dilahirkan menjadi manusia. Dia mengalami proses hidup sebagaimana manusia normalnya. Dan dia rela memberikan tubuhnya bagi kita. Memberikan nyawanya bagi kita. Kuasanya dari dahulu sekarang sampai selamanya ada, dan pertolongannya selalu ada bagi kita. Yesus yang kita kenal bukanlah Allah yang mati. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membunuh dia. Tapi dia memang menyerahkan nyawanya untuk dia melakukan semua proses yang harus dikerjakan bagi penebusan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa.